Oke, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Jaludin Rahmat memaknai kematian. Nah, ini buku saya baca ketika dulu masih S1. Nah, buku ini salah satu buku tentang kematian yang menarik untuk saya baca di samping buku Ada Apa Setelah Matinya Husein Tabatabai. Ini yang menjadi menarik di sini karena Jaludin Rahmat menggunakan perspektif sufistik. Nah, apa itu kematian? Nah, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Kita kan merasa bahwa kalau kita telah mati atau ada kerabat kita telah mati, itu artinya sudah berakhir apa-apa. Padahal belum tentu juga. Ini hanyalah proses perpindahan aja. Atau syarat bagi berpindahnya ke alam atau kehidupan selanjutnya. Maka bagi teman-teman yang sering membaca buku-buku filsafat kematian, dia menganggap kematian itu bukan lagi akhir, tapi proses penyempurnaan. Makanya akan berbeda pembacaan seseorang yang telah memahami literasi kematian dengan baik dengan mereka yang belum gitu. Jadi orang yang belum pasti akan merasa bahwa saya tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh sedih kalau kematian ya. Tidak ada maksud untuk menyepelekan kematian atau kita harus bahagia dengan kematian. Enggak juga seperti itu. Rasulullah SAW pun juga bersedih ketika kerabatnya meninggal. Tapi ada paradigma yang mesti kita geser. Dari kematian yang kita anggap sebagai akhir dari segala-galanya menjadi kematian sebagai proses penyempurnaan. Makanya riwayat belasungkawa menjadi berubah, bukan lagi waduh kasihannya meninggal kerabatnya atau bagaimana, tetapi semoga kerabat Anda itu segera menyempurna. Nah, ada yang menarik dari kutipan Gus Dur yang disadur oleh teman-teman Gus Durian. Katanya di situ Gus Dur berpesan bahwa aku tidak pergi, aku hanya pulang gitu. Jadi Gus Dur menurutnya kematian itu bukan pergi, karena pergi itu mengisyaratkan orang akan kembali kepada tempat di mana ia pergi gitu. Nah, sementara pulang itu mengisyaratkan bahwa ya kita harus kembali kepada tempat yang mulanya kita berasal, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. That's why kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, atau sesungguhnya kita semua ini berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, kematian itu sendiri dapat kita pahami juga sebagai proses penyucian atau tazkiyatun nafs. Nah, ada 3 kali ujian atau 3 kali penyucian bagi setiap manusia. Nah, pertama adalah ujian dunia. Nah, ujian dunia bahkan kalau kita mau lebih lengkapnya lagi, seperti kata Bro Albert tadi bahwa kematian itu adalah prasyarat bagi lahirnya kehidupan selanjutnya gitu. Jadi orang tidak mungkin hidup di alam rahim kalau belum mati di alam ruh gitu. Atau kalau bahasanya Bro Ferdi, kontrak Allah dengan manusia dalam bukunya Si Rektor Unika itu. Nah, itu juga sudah pernah diresensi oleh Al-Ghazali. Nah, pun juga dengan alam rahim. Kita tidak mungkin hidup di alam dunia kalau belum mati di alam rahim. Kita juga belum hidup di alam barzakh kalau belum mati di alam dunia, dan kita tidak mati di alam kita udah hidup di alam akhirat kalau belum mati, mengalami kematian di alam barzakh. Bahkan kita tidak kembali kepada Allah gitu kalau kita belum mengalami kematian di alam akhirat gitu. Ini sebenarnya lebih tinggi lagi tingkatan pembahasannya kalau kita kemudian memperhadapkan pada pembahasan apakah akhirat itu kekal apa tidak, atau juga salah satu proses gitu. Nah, sebagai sebuah penyucian, kita mengalaminya 3 kali, atau ujian dunia, ujian barzakh, dan ujian akhirat. Ujian dunia itu berupa misalnya musibah, misalnya orang yang sakit. Makanya orang yang sakit dan ia bersabar dalam sakitnya itu merupakan penyucian atau penggugur dosa-dosanya di masa lalu. Makanya salah satu riwayat mengajarkan kita untuk berdoa bagi para yang sakit, semoga sabarnya ia dalam menjalani sakitnya itu dapat menggugurkan dosa-dosanya. Misalnya juga susahnya mencari rezeki yang halal, itu juga penyucian. Bahkan meninggal dunia itu sendiri pun juga itu adalah penyucian. Nah, di alam barzakh terjadi lagi nih penyucian, yaitu tajassum amal.
ada tajasum amal yang menyerupai sesosok makhluk jahat, ada juga tajasum amal yang mengatakan bahwa ulama yang mengatakan bahwa yaitu adalah perwujudan dari amalan kita sendiri. Jadi bukan ada kawanan jelmaan kita, tetapi kitalah yang menjelma dalam sosok barsawi kita di alam barsa nanti. Jadi di saat yang bersamaan kita melakukan amalan-amalan di dunia, baik itu amalan buruk maupun amalan baik, di saat itu pula sesosok makhluk jelmaan telah terbentuk juga di alam barsa. Jadi nanti ujuk-ujuk kita bangun di alam barsa, apakah kita mendapatkan kawanan monster atau makhluk bercahaya, atau kitalah kawanan monster atau makhluk bercahaya tersebut, itu bagian dari perwujudan amal-amal kita atau tajasum amal kita. Seperti salah satu contoh sufi yang dulunya dia mantan penjahat itu, dia bermimpi telah meninggal dunia. Nah, kemudian dia bangun di alam barsa dengan mendapati dirinya sebagai sesosok makhluk yang monster buas gitu. Perlahan-lahan tubuhnya kemudian memutih dan bercahaya, ternyata disebabkan oleh perilaku-perilaku soleh dan doa-doa dari anak yang ia tinggalkan, anak soleh yang ia tinggalkan. Nah, sesaat setelah dia bangun dalam mimpi, kemudian Sufi Ibrahim ini kemudian berikrar untuk menjadi seorang pesuluk atau sufi atau yang mempelajari tasawuf gitu, karena dia merasa bahwa mimpi itu merupakan ujian bagi dia juga. Jadi sekarang di saat yang bersamaan telah terwujud amalan atau jelmaan amal kita di alam barza nanti. Nah, sementara ujian di akhirat itu ada berupa al-a'raf. Al-a'raf itu artinya tempat tertinggi. Ini salah satu surah sih, al-a'raf. Kalau dalam tafsir al-Misbahnya Quraisyab disebutkan al-a'raf itu hanya bagi mereka yang suci. Jadi manusia suci itu tidak surga apalagi di neraka, tapi mereka di tempat yang paling namanya al-a'raf. Nah, sementara manusia awam yang telah disucikan dosa-dosanya itu berada di surga. Mereka bisa reuni bareng keluarga-keluarga solehnya di surga. Sementara bagi kita dosa mungkin akan lama-lama di neraka karena dosa-dosa yang kita lakukan di dunia sebelumnya. Nah, ini ujian ada 3 terus mungkin ada pertanyaan bahwa kok banyak sekali ujiannya. Begitupun juga analoginya kalau kita mau ketemu kekasih kita, ketika kita LDR-an, kita pasti kan mandi bersih-bersih gitu. Jadi supaya kita bisa harum atau wangi bertemu dengan kekasih. Begitupun dengan kekasih ilahi, kita harus dibersihkan, disucikan, diuji beberapa kali sehingga kita bertemu dengan Allah itu betul-betul dalam keadaan. Bahkan kalau dalam riwayat Ali bahwa tidak terantih seseorang jika bukan karena disebabkan oleh dosa-dosanya. Jadi kita dosa-dosa kita, dan kalau kita sabuk kaki kita di bebatuan, semoga itu dapat menggugurkan masa lalu. Itu ada 3 jenis kematian. Nah, 3 jenis penyucian. Nah, sementara kematian sendiri itu terbagi 2, ada kematian iradi dan ada kematian alami. Ini sebenarnya berangkat dari sabda Rasul, mati engkau sebelum mati, atau kematian iradi ego, kehendak kita. Sementara kematian alami ya kematian pada umumnya. Jadi sebelum mati atau alam barza dan alam akhirat, semestinya lah kita kemudian mematikan ego kita atau hijrah ego. Nah, terus gimana caranya untuk dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah cuma bisa di akhirat? Bagi kita yang pendosa atau manusia awam ini tentunya hanya bisa di akhirat. Tetapi bagi manusia suci, ia dapat bertemu dengan Allah bahkan di dunia sekalipun. Sebagaimana sabda Rasul SAW bahwa sesungguhnya sholatku adalah mikrajku. Atau atsar dari Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, aku tidak menyembah Tuhan yang tidak aku lihat. Inilah yang disebut perjumpaan manusia suci dengan Allah di dunia. Sebenarnya cuma ada 2 perjumpaan yang dijelaskan oleh Kang Jalal dalam buku ini. Saya mencoba menambahkan referensi-referensi lain aja. Yang kedua, perjumpaan manusia suci dengan Allah di akhirat. Tentunya di akhirat dia akan berjumpa lagi, misalnya di Al-A'raf tadi. Yang ketiga, perjumpaan manusia awam dengan Allah di akhirat yang relatif lebih duluan dibandingkan mereka yang disucikan relatif lebih lama. Walaupun alam akhirat itu sangat terlepas dari dimensi ruang dan waktu tentunya.
Nah, tapi bagi kita yang banyak sekali dosanya, pasti akan sangat-sangat terlambat atau hampir tidak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak akan berjumpa dengan Dia, diakibatkan dosa-dosa kita yang sangat bergelimang. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa mematikan ego kita? Inilah yang disebut sebagai syarat dari hijrah ego. Yang pertama tentunya bertobat. Menurut Sayyidina Ali ada 6 syarat bertobat, yaitu kita tentunya tidak mengulangi kesalahan yang sama, kita bertobat secara nasuha atau sungguh-sungguh, kita memberikan hak-hak orang-orang yang telah kita telantarkan selama ini, dan kewajiban yang kita akan selama ini, mencari mencari rezeki yang halal, dan tentunya mengganti segala perbuatan buruk kita menjadi perbuatan yang baik. Baru taubat kita disebut sebagai taubat yang benar. Nah, yang kedua kita harus khusyuk dan ihsan. Tadi ini sudah sempat kita bahas nih di forum tanya jawab, bahwa khusyuk itu bagaimana kita selalu sadar bahwa kita bersama Allah dan ikhlas, yaitu kita berniat menuju Allah atau hanya kepada Allah itu sendiri. Nah, khusyuk, ihsan, dan ikhlas ini menjadi salah satu dari 4 syarat kita dapat melakukan hijrah dari ego kita atau mengendalikan ego kita untuk menjadi hamba yang mutakin atau hamba yang bertakwa. Nah, tapi ada juga beberapa dari kita, kerabat kita, dan mungkin juga kita dalam su'ul khotimah menjadi seorang yang husnul khotimah. Nah, apa sih pembedanya? Nah, pembedaannya menurut Kang Jalal, tanda-tanda su'ul khotimah itu ada 3 berdasarkan sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, itu mereka meraih keinahan padahal baru-baru saja dia meraih kemuliaan. Misalnya dipuja-puja oleh umat dan sebagainya, setelah lengser akhirnya karena korupsi atau apa dia mendapatkan keinahan gitu. Atau yang kedua, memilih kafiran setelah keimanan sudah diberikan ilmu pengetahuan, keyakinan, wahyu yang jelas, tapi justru lebih memilih atau lupakan ilmu yang itu juga tanda-tanda su'ul khotimah. Dan yang ketiga, meninggal dalam keadaan berbuat dosa. Dan menurut Rasul Shallallahu alaihi wasallam ini yang paling buruk nih, meninggal dalam keadaan berbuat dosa, misalnya lagi di bar maybe, atau lagi membunuh orang lain, dan kemudian misalnya bom bunuh diri, di tempat yang mana banyak orang yang tidak berdosa. Menurut saya itu adalah tanda-tanda dari su'ul khotimah. Terus gimana kalau kita tak kalah? Oke, kita lanjut. Nah, di Palajaria seperti yang sudah dijelaskan oleh Bro Albar, itu ada 3: meninggalkan anak yang soleh, ilmunya dimanfaatkan oleh muridnya, dan fasilitas publiknya digunakan oleh masyarakat. Tadi sudah dijelaskan oleh Albar juga sih. Misalnya, contoh dari meninggalkan anak soleh itu ya ziarah kubur. Misalnya kayak Fatimah menziarahi kubur pamannya setiap hari Jumat, atau Rasul yang menziarahi makam para nabi juga. Bahkan para nabi juga menziarahi makam-makam event itu oleh manusia-manusia awam gitu. Nah, kalau Nabi saja ziarah kubur, kenapa kita tidak? Nah, itu meninggalkan anak yang soleh, itu juga pahala jariah, ilmunya dimanfaatkan. Semoga tradisi literasi kayak gini juga bisa menjadi saksi atau pahala jariah kita. Setiap huruf yang kita share, setiap detik video Zoom kita bisa menjadi pahala jariah. Dan terakhir, fasilitas publik yang digunakan oleh masyarakat itu juga bisa menjadi pahala jariah. Misalnya tadi dicontohkan oleh Albar, ada sumur, ada sungai, misalnya juga jalanan. Kalau kita ke konteks masyarakat modern ya, jembatan, ada rel kereta api yang memang diperuntukkan untuk fasilitas publik dan diperoleh dengan harta yang halal, itu saya kira bisa menjadi pahala jariah untuk kita di kemudian hari. Nah, yang terakhir, gimana kalau dia tidak meninggalkan 3 kualifikasi itu sendiri gitu ya, tiga kualifikasi pahala diri. Nah, mungkin kita mendapatkan pertolongan yang terakhir nih, yaitu pertolongan yang bukan dari manusia yang masih hidup, tetapi pertolongan dari manusia yang telah meninggal. Inilah yang kemudian disebut sebagai syafaat. Adapun syarat untuk memperoleh syafaat, 1, kita seringkali mengucapkan salawat sebagai tanda cinta, baik itu melalui kata maupun melalui perbuatan gitu, yaitu tanda cinta kita kepada Rasul. Yang kedua, lagi-lagi tobat, dan yang ketiga tentunya tidak melakukan dosa besar gitu.
Terus dosa kecil bisa dong, akumulasi dari dosa kecil itu juga bagian dari dosa besar. Nah, kenapa kita harus bersalawat? Bersalawatlah karena Allah dan malaikatnya pun bersalawat. Ini sudah terekam jelas di dalam Al-Quran. Sallu ala nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sekira itu pengantarnya, thanks, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.